Kampas rem mobil ya. Ini bagian depan, ini mobilnya Honda Brio Satya. Oke, jadi saudara-saudara, saya sarankan buat Bapak Ibu saudara yang menonton video ini, jangan lupa untuk mengecek kondisi kanvas rem, terutama bagian depan. Ini kalau depan itu dia lebih sering diganti ketimbang yang belakang, karena yang depan ini kan disc brake ya. Ini yang depan tuh lebih sering cepat habis daripada yang belakang ya. Kalau belakang kan dia biasanya tuh pasti pakai tromol ya, belum disc brake. Nah, jadi ini ada contoh. Ini udah tipis banget ya. Kita lihat. Nih. Nah, ini nih. Ini kampasnya masih ada, tapi tinggal sedikit banget ya. Udah tipis sekali ini, teman-teman. Nah, coba lihat itu. Nah, itu ujungnya ya. Nih. Nih. Hanya kira-kira setebal obeng ini aja, ujung obeng ini. Kampasnya doang tuh ya. Kalau kanvas rem kita tidak cek, takutnya yang kita khawatirkan itu sampai nanti piringannya kena ya. Kalau kanvas itu kena, udah habis kampasnya kena besi sama besi. Piringan itu kan besi, beradu sama permukaan kampas besi. Sementara kampasnya udah habis, nah itu resiko piringan remnya bisa rusak atau piringan cakramnya bisa rusak. Nah, piringan cakram kalau sampai udah baret dalam kan mahal ya. Jadi pengecekan kanvas rem itu hanya butuh beberapa menit saja sih. Kunci roda, punya dongkrak, buka, kita bisa cek. Atau bisa juga kita cek dari luar kalau bisa diintip dari pelek ya. Coba seperti kita coba ke sebelah kanan ya, kita lihat yang sebelah kanan. Kalau misalnya bisa model velgnya itu bisa diintip dari luar, biasanya kalau kita ngintip dari celah-celah velg itu bisa ya biasanya ya. Coba kita lihat yang sebelah kanan ya, ini kan yang sebelah kiri yang sudah dibuka bannya. Nah, kalau yang kanan ini bannya kan masih menempel nih. Nah, coba lihat, ini kadang-kadang kalau posisinya pas untuk lingkaran coakan velg ini langsung menuju ke kanvas rem, itu bisa kita intip ya. Ini kan nggak pas posisinya, tapi kita bisa intip, artinya kita bisa lihat kondisi kanvas rem kita tanpa membuka ban. Tapi kalau pelek yang pakai dop tertutup rapat nggak bisa itu harus buka semua itu ya, seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya kita harus juga mengecek kondisi selang fleksibel ya, seperti ini. Untuk pengecekan selang fleksibel juga penting ya saudara-saudara. Jadi selang fleksibel ini tidak boleh retak-retak ya, karena pernah ada kasus dia memang belum bocor. Ini kan nggak boleh bocor sama sekali ya. Ini namanya selang fleksibel. Ini biasanya dia udah ada keretakan, ada kelihatan retak-retak gitu ya pada selangnya itu. Nah, ini suka retak-retak. Kalau yang ini kan masih bagus ya, ada yang retak-retak. Nah, itu sebaiknya segera diganti. Kalau tidak diganti takutnya nanti terjadi bocor. Apa risikonya kalau sampai selang ini pecah atau bocor? Risikonya nanti rem bisa blong. Jadi minyak rem ditabung reservoir master rem atas itu berkurang kan banyak, akhirnya rem itu bisa blong. Lalu yang berikutnya ini juga sekalian saya jelaskan ya, mumpung ini kan bannya lagi dibuka ya. Nah, ini penyebab juga umum ya, jadi maksudnya bisa menjadi penyebab umum terjadi ada bunyi di bagian kaki-kaki, itu umum sekali di sini nih masalahnya. Namanya link stabilizer. Nah, ini nih. Ini umum sekali ya, baik dia mobilnya itu Brio atau Avanza, Xenia, Ras, Terios yang menggunakan itu dia stabil ya, itu suka bunyi di situ tuh umum, apalagi Honda tuh paling sering. Nah, ini untuk terot pendeknya bagian sini ya, sama yang bawah ini adalah ball joint. Nah, ini kalau mobil Bapak Ibu kalau dibawa jalan kadang suka lari kiri lari kanan setirnya, itu biasanya permasalahannya di terot atau long terot. Long terot itu bagian dalam yang ini ya, maksudnya terot panjang. Kalau yang pendek, terot pendek yang menuju ke nap roda itu lebih pendek ya. Ini ada lagi di sini karet stabilizer. Jadi kalau misalnya memang mau gantikan pas rem, maksud saya
sekalian aja kaki-kaki mobil dicek, termasuk juga shock breaker. Nah ini kalau yang pakai minyak itu di sini nggak boleh basah-basah ya. Kalau ada basah-basah di sini seperti ada minyak-minyak, artinya shock breakernya sudah mulai bocor. Kalau ada rezeki ya diganti sekalian ya. Kemudian yang atas ini karet support. Nah, ini kalau pecah dia suka bunyi guduk 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 guduk. Terutama kena jalan bergelombang ya, guduk 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 guduk. Nah, itu ciri-ciri bunyi pada karet support shockbreaker bagian atas. Jadi kalau lagi pas kita ngecek rem, maksudnya sekalian kita cek bagian kaki-kakinya juga. Yang terakhir nanti kalau misalnya ada penggantian terot ya, penggantian terot atau long terot atau mungkin ball joint atau lower arm saya bawa, saya sarankan nanti setelah itu mobilnya sebaiknya ini kalau konteksnya perbaikan kaki-kaki mobil ya, sebaiknya itu di spuring. Kalau mau ganti ban baru ya bisa dibalancing, tapi kalau bannya masih ban lama, habis ganti terot atau long terot atau bagian kaki-kaki yang lain tuh sebaiknya di spuring supaya posisi setir kiri ban kiri dan kanan tuh presisi pas ya. Jadi waktu kita mengendarai di kecepatan tinggi dia tidak lari kiri lari kanan, dia lurus saja. Seperti itu ya saudara-saudara. Jadi ini aja sedikit saya bagikan ya untuk edukasi aja buat Bapak Ibu pemilik mobil yang menonton video ini secara tidak sengaja, mungkin dia muncul di beranda atau lain sebagainya. Kalau pas libur coba aja dicek kondisi kaki-kaki dan juga sistem rem di mobil kita, apakah mobil kita masih baik-baik saja atau tidak. Jangan tunggu ada gejala, karena kalau ada gejala itu biasanya nanti seperti kapas ini kalau habis ya, itu dia kan bunyi kesek 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 ada suara ya. Atau di kaki mulai ada suara, segera aja dicek. Ya ini kita mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dulu saya pernah ada kasus sampai ball joint mobil itu lepas atau terot itu goyang, jadi bisa berakibat kurang baik saat kita di jalan ya. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, saya cukupkan sampai sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ini bukan video untuk mengajari ya, tapi hanya sekedar berbagi dan mengingatkan saja. Jangan lupa teman-teman untuk kita semangat terus mencari rezeki, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam otomotif ya teman-teman. Maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi saja. Oke, thank you teman-teman, thank you saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Salam otomotif.